Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, peserta Latsar CPNS yang sedang bingung gimana sih caranya presentasi seminar rancangan aktualisasi. Ini saya tampilkan teman-teman saya yang sedang seminar rancangan aktualisasi. Untuk persiapannya ada beberapa teknis yang disiapkan oleh coach masing-masing. Ada yang menggunakan video, ada yang seperti kami yaitu kayak live streaming, langsung dipresentasikan hasil dari paparan kita. Waktunya nanti telah disediakan, kalau kami maksimal 7 menit. Jadi persiapkan dari segitu banyak data yang kamu siapkan, harus tidak lebih dari 7 menit. Itu 7 menit untuk satu orang. Baru nanti sesudah kamu seminar akan langsung dipersilahkan kepada mentor, ataupun untuk yang sekolah, kepala sekolah, untuk yang di dinas, sakabit atau sejenisnya lah, seperti itu. Pokoknya atasan kita. Jadi dia asal berbicara sedikit aja, nggak sampai 1 menit boleh, pokoknya memberikan dukungan dan penguatan kepada kita sebagai peserta Latsar. Baru nanti setelahnya dipersilahkan juga untuk penguji, memberikan saran dan masukan. Kalau ada revisi atau perbaikan, itu semua akan diberikan. Dan beberapa pertanyaan pastinya, pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan yang kamu lakukan selama habituasi nanti. Jadi itu semua, jangan takut, jangan khawatir. Ternyata kekhawatiran itu ada gunanya. Kita khawatir banyak-banyak sampai pusing mikirinnya dan penyakitan. Ya teman-teman, itu tips dan saran dasar dari saya. Saya tunjukkan beberapa teman yang melakukan seminar rancangan aktualisasi. Ini tahun 2022 BPSDM Sumatera Utara. Check it out. Ibu mentor kita, Ibu Peri. Silakan Ermelia, present dan Selfie. Baik, terima kasih. Tolong tarik presentnya Aisyah. Ya, silakan Ermelia. Baik, terima kasih Pak Guru, Bapak Ibu. Izin saya share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada yang terhormat, Ibu Apoteker Dr. Anda Ferry M. Pham, Ibu Gadis Melani Rusni SH, dan Bapak Dr. Droning Godang SPD MSI. Perkenalkan, nama saya Armelia Hayati. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tingadi Pekanbagan sebagai apoteker ahli utama di pelayanan bidang farmasi. Bapak Ibu izinkan saya memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Izinkan saya memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Obat TKPD di Gudang Farmasi RSUD Dr. Triadi Pekanbagan. Berdasarkan 5 atau 8 masalah yang ditemukan di pelayanan gudang farmasi, selanjutnya akan dilakukan identifikasi penyebab dan analisis masalah sebagai berikut. Permasalahan pertama, rendahnya ketepatan waktu laporan usulan perencanaan obat ke gudang farmasi RSUD Dr. Triadi Pekanbagan. Adapun penyebabnya adalah belum ada formula perhitungan perencanaan obat yang seragam untuk digunakan di semua unit pelayanan. Kurangnya dengan judul Optimalisasi Pelayanan Informasi Obat atau PILOP kepada pasien di Apotek Puskesmas HAH Hasan Kota Binjai. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahadatul Huwaidestorus. Saat ini bekerja di apotek di Puskesmas HAH Hasan Kota Binjai sebagai apoteker ahli pertama. Selama saya bekerja di Puskesmas Hasan Kota Binjai, ada beberapa isu yang saya temui. Yang pertama, belum optimalnya pelayanan informasi obat kepada pasien di apotek Puskesmas Hasan Kota Binjai. Penyebabnya adalah PIO oleh petugas kefarmasian masih hanya terfokus pada saat penyerahan obat. Tidak tersedianya media informasi atau sarana edukasi. Yang ketiga, tidak ada standar prosedur operasional dalam pelayanan informasi obat.
Yang kedua, belum optimalnya pengelolaan obat mendekati kedaluarsa di apotik Puskesmas Hasan Kota Binjai. Penyebabnya adalah belum adanya pelabelan obat mendekati kedaluarsa. Yang kedua, kurangnya keterampilan petugas farmasi dalam hal pengelolaan obat, khususnya tata cara penyimpanan dan pengambilan obat. Yang ketiga, pengadaan obat dari instalasi farmasi Dinas Kesehatan memiliki waktu kedaluarsa yang dekat. Kemudian, yang ketiga, belum optimalnya ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan pasien di apotik Puskesmas Hasan Kota Binjai. Dan penyebabnya adalah yang pertama, kekosongan obat terjadi karena ketidaksesuaian antara obat yang diminta oleh puskesmas dengan obat yang diadakan oleh pihak instalasi farmasi Dinas Kesehatan. Yang kedua, metode perencanaan obat yang hanya berdasarkan data konsumsi obat yang paling sering diresepkan. Yang ketiga, pengelolaan persediaan obat masih menggunakan pembukuan. Isu keempat adalah banyaknya antrian pasien di apotik Puskesmas Hasan Kota Binjai disebabkan yang pertama, tidak adanya standar waktu tunggu pasien. Yang kedua, jumlah pasien melebihi jumlah fasilitas yang disediakan. Yang ketiga, dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktik pada hari-hari tertentu. Yang terakhir, ketidaksesuaian antara jumlah fisik obat dengan kartu stok di apotik Puskesmas Hasan disebabkan oleh yang pertama, kurang seringnya pengecekan fisik untuk stok obat yang dimiliki. Yang kedua, kesalahan dalam stok obatnya. Yang ketiga, perhitungan jumlah obat yang keluar masih manual sehingga dapat terjadi human error, kesalahan dalam perhitungan yang dilakukan petugas farmasi. Dari kelima isu tersebut, saya analisis dengan metode APKL dan hanya 3 yang memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan metode USG untuk ditentukan prioritasnya. Maka terpilih isu prioritas yaitu belum optimalnya pelayanan informasi obat kepada pasien di apotik Puskesmas Hasan Kota Binjai. Ibu penguji yang saya hormati, dari isu lain, kemudian menyiapkan bahan edukasi, mencetak leaflet, kemudian mengedukasi dan membagikan leaflet kepada pasien. Kegiatan keempat yaitu melaksanakan martabat formulir masyarakat tanyakan obat. Tahapan kegiatan berkoordinasi dengan petugas PIO mengenai pelaksanaan martabat. Yang kedua, mencetak form PIO dan memperbanyak hal tersebut. Yang ketiga, melakukan pelayanan informasi obat kepada pasien di Puskesmas Hasan. Yang keempat, mengisi form pelayanan informasi obat tersebut. Kegiatan terakhir yaitu melakukan obat online atau konsultasi obat online. Tahapan kegiatannya adalah berkoordinasi dengan petugas PIO mengenai obat online. Yang kedua, membuat akun WhatsApp bisnis obat online. Yang ketiga, mensosialisasikan akun WhatsApp sobat online Puskesmas Hasan ketika pasien mengambil obat. Yang keempat, melaksanakan sobat online. Jadwal kegiatan aktualisasi membentuk gas PIO saya lakukan dari tanggal 18 sampai 21 November. Kemudian mempublikasi Gema Cermat dari 22 sampai 26 November. Kemudian melaksanakan ramein dari 28 sampai 28 November hingga 3 Desember. Kemudian melaksanakan waran obat dari 5 sampai 12 Desember. Dan yang terakhir melakukan sobat online dari 13 sampai 17 Desember. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Oke, udah selesai, Coach. Baik, maaf Bu Gadis, tadi audionya Kak. Baik, terima kasih Pak Mentor yang telah memberikan dukungan dan penguatan. Sekarang kita persilakan kepada Pak Gadis, Ibu Penguti. Oh iya, saya namanya Ahmad Sulaiman SPDI yang ada di kolom kedua di samping resen. Izin Mentor dan LO, waduh pasti seneng ya Pak Beni ya, Pak Godang lagi. Siap Bu, siap. Pasang coy. Dan pasti sebuah keberuntungan buat Pak Beni ketemu Anissa. Apa yang Anissa buatkan ini kopinya nggak laksar ya. Pengumpulan kopi dan riwayat pengembangan kompetensi. Pasang coy. Itu ya Anissa ya. Asik nggak kerja pada BKD? Maaf nggak kedengaran, ulangi Bu. Asik nggak kamu kerja di BKD itu? Alhamdulillah asik Bu. Ya, kalau kamu suka kan, pasti kamu udah suka. Pasang coy. Kerja di BKD itu.
Alhamdulillah asik Bu, saya senang kerja di PKD, apalagi dengan Bapak Kabid yang mensupport kami, apalagi dalam melakukan aktualisasi ini sangat mendukung kami, pekerjaan yang juga memberikan arahan pada kami. Oke. Kenapa saya tanya kamu asik? Karena kamu mengambil data 5 tahun terakhir. Iya Bu. Iya. Untuk peningkatan kompetensi kan 5 tahun. Kamu 5 tahun ke depan nanti sudah naik grade. Bisa-bisa di tahun ke-7 kamu udah bisa mulailah. Ini saya nggak pakai apa ya teman-teman. Bukan laptop saya, laptop teman, makanya nggak tahu layar screen-nya. Anissa, data 5 tahun terakhir ini untuk seluruh aparatur di Kabupaten Langkat. Enggak, ini saya ambil sampelnya aja di BKD Langkat dulu Bu. Oke, BKD Langkat ada berapa jumlah aparatur di BKD Langkat? Jumlahnya ada 42 orang Bu. 42 orang sedikit lah, bisa tambah lah. 42 orang nggak usah sebulan bisa. 3 jam aja siap lah itu, ketawa nanti pagoda. Berapa dinas kamu ambil sampelnya? Kalau satu sekretariat cocok. Belum saya diskusikan lagi Bu, karena awalnya saya memang untuk diskusi BKD Langkat aja. Oke, saya tanya ke Bang Ben kalau gitu. Bang Ben, berapa ini sampelnya Bang Ben? Kalau 40 ini. Kita tambah aja supaya Rani Bu, sekretariat, kita siap Bu. Oke, sekretariat ya, satu sekretariat pun nggak banyak itu. Biar tahu kan di sekretariat di bagian umum kan banyak. Ini pertanyaan penguji ya teman-teman. Kan? Nanti kalau lama-lama mereka nggak paham itu bantet dan juga yang lain. Oke, jadi sekretariat ya Anissa ya. Kalau di BKD udah pasti udah tahu, udah connect itu semua. Datanya kan di BKD, jadi nggak sulit ya. Karena saya menarik data 5 tahun, saya berpikir nih Pak Godam ini WhatsApp coy. tesnya si Anissa atau dikasih challenge nih sama Pak Godam. Ternyata memang itu datanya dari Nisa, collabnya sama Pak Beni. Jadi itu aja saya minta, Nisa, apa yang kamu buat ini memang udah orang BKD banget. Pembuatan online, sosialisasi online, hingga nanti outputnya kalau ini kan sekolah jenjang karir Anissa yang pertama. Nanti kalau next berikutnya di PKP sebelum ke PKA seperti Pak Beni, sudah bisa buat aplikasinya ya. Ya Bu. Bu. Ya, Terima kasih. Sekretariat ya, saya minta satu sekretariat. Saya juga nggak bulu-bulu, nggak bisa nggak kejar lusa itu 100%, tapi minimal di sekretariat nanti ya. Oke, saya Bu. Oke, Terima kasih Bu. saya apresiasi. Saya kasih jempol dulu buat anak pintar ini. Coach, cukup Coach. Baik, terima kasih kepada Ibu Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan. Terima kasih ya Pak Beni Sembiring, Pak Beni Kurniawan. Sukses selalu ya Pak Beni. Siap Pak, sukses juga buat Bapak. Baik, terima kasih, sukses ya. Hati-hati, Ya Pak, siap. Baik, terima kasih. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk Anissa. Baik, terima kasih kepada Bapak Mentor dan Ibu Penguji. Ibu Penguji yang kami hormati, sekarang kita masuk pada peserta kita yang berikutnya, yaitu adik kita